Ya, yang suka kalau musim baik sehingga dapat menyimpan. Di partai ini kita bersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah Majelis Rebuhan Kopi Pahit Jakarta, sekarang berubah menjadi Zamrah House. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam hari ini bisa kembali memulai kajian kita secara langsung, secara offline, di mana kita selama kurang lebih berapa bulan? 7 bulan ya. 7 bulan, 8 bulan online terus ya. Maka mudah-mudahan pertemuan pertama ini jadi permulaan yang baik, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa berlanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan lebih baik dan berkualitas lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh umatnya, termasuk kita semua. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab Riyadhus Shalihin kita malam hari ini adalah di bab yang ke-19, yaitu tentang anjuran atau perintah atau keutamaan orang yang memulai sunnah atau kebiasaan yang baik. Sebaliknya, bab ini juga mewanti-wanti kita jangan sampai kita menjadi pionir keburukan. Di dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip 2 ayat dari Al-Quran. Yang pertama surat Al-Furqan ayat 74. Satu ayat yang di dalamnya adalah doa yang sering kita baca dan sudah hafalkan insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat yang kedua firman Allah ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 73, wa ja'alnahum
a'immatan yahduna bi amrina. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang pertama yaitu doa Rabbana hablana min azwajina, ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami min azwajina, pasangan-pasangan kami. Pasangan bisa suami-suami, bisa juga istri-istri. Wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk, penyenang hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sebetulnya titik tekan poin yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi dan yang terkait dengan judul ini adalah bagian akhir dari doa itu. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau ayat ini kemudian kita tadabburi, kita ambil pelajaran dari awal ayat. Ini rangkaian dari ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Jadi orang-orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, itu salah satu cirinya, tandanya adalah selalu berdoa, berusaha memohon pada Allah, diberikan, dianugerahi pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan yang qurrata a'yun, yang menyejukkan jiwa, menenangkan hati. Istri atau suami yang qurrata a'yun, ini aset yang sangat mahal sekali dalam kehidupan kita. Ya. Makanya ini termasuk doa yang harus kita prioritaskan. Jangan dibiarkan doa ini berlalu begitu saja, sempat dibaca, nggak sempat dilupakan. Ya, saya mengingatkan diri pribadi dan kepada kita semua, demi stabilitas rumah tangga dan keturunan kita, doa ini menjadi wajib untuk kita baca sebanyak mungkin. Ya. Ini doa penting ini. Ya. Doa agar pasangannya, anak keturunannya menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu menenangkan, menyenangkan, membahagiakan. Kalau istri, tanda-tandanya berarti selalu taat kepada suami, selalu menjaga
harta dan kehormatannya kalau ditinggal sama suaminya, selalu menjaga kehormatannya. Ya. Begitu juga suami yang qurrata ayun adalah suami yang benar-benar bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, mengayomi, menyayangi, dan mempergauli keluarga pasangannya bil ma'ruf, dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Anak keturunan yang qurrata ayun adalah anak-anak yang mendatangkan kesenangan dan ketentraman hati bagi kedua orang tuanya. Ya. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang ketika dilihat nyenengin, ya, ketika diperintah taat, ya, ketika dinasehati nurut sama kedua orang tuanya, banyak membantu, banyak mendatangkan kebaikan. Minimal ya, kalau nggak bisa membantu orang tuanya, nggak bisa memberikan sesuatu kepada orang tuanya, minimal tidak mengganggu atau tidak merepotkan orang tuanya. Ini pasangan dan anak keturunan yang qurrata ayun harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa ada keluarga itu keturunannya kok baik-baik? Ini rahasianya adalah dulu orang tuanya atau nenek moyangnya rajin membaca doa ini dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita sungguh-sungguh memohon pada Allah, doa ini insya Allah anak kita, tidak hanya anak kita, dzurriyyah itu keturunan. Ya, makanya turun temurun itu menjadi orang-orang yang baik. Kenapa? Karena doa dari pendahulunya. Doa ini sesungguhnya kita sedang mempersiapkan generasi yang baik. Ya. Doa diberikan generasi keturunan yang baik, yang qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terkait dengan judul ini, yaitu orang yang membuat sunnah, memulai sunnah atau kebiasaan yang baik, menjadi contoh, menjadi orang yang pertama melakukan satu kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain. Jadi menjadi pemimpin teladan yang baik itu diperintahkan oleh Allah, bahkan kita disuruh minta kepada Allah agar kita menjadi pemimpin yang baik, pemimpin kebaikan. Ya. Jadi jangan sampai kepemimpinan itu diserahkan kepada orang-orang yang tidak baik. Ya. Jadi kita ini boleh dianjurkan, bahkan dalam situasi tertentu wajib untuk berdoa dan meminta kepada Allah agar kita menjadi pemimpin yang baik.
pemimpin yang baik, disinilah letak keutamaannya. Karena kalau kita menjadi pemimpin, menjadi pioner, menjadi orang yang mampu menjadi teladan untuk sesama, kemudian kebaikan-kebaikan kita itu dirasakan dan diikuti oleh orang banyak, maka disitulah letak keutamaan kita, besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa memohon pada Allah menjadi pemimpin orang yang baik, menjadi teladan kebaikan, menjadi contoh, ya. Karena apa? Sekali lagi pahalanya sangat-sangat besar. Ini menunjukkan apa? Bahwa ajaran agama kita ini mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang memimpin, orang-orang yang menjadi contoh, orang-orang yang membuat inovasi-inovasi baru yang kemudian bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk memimpin dan kita orang baik-baik, nah disitulah pahala akan mengalir deras. Disitulah manfaat akan banyak kita berikan, sehingga insya Allah kita menjadi khairun nas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat. Siapa orang paling banyak memberi manfaat? Para pemimpin yang baik. Jadi menjadi pemimpin itu dianjurkan, bahkan kita minta kepada Allah. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin dalam ketakwaan, ya. Pemimpin yang mengajak kepada kebaikan, mencontohkan kebaikan, bukan pemimpin yang mengajak kepada keburukan. Jadi boleh kita berdoa kepada Allah menjadi pemimpin yang baik. Yang penting bukan untuk bangga-banggaan, ya. Bukan untuk pamer kesenangan pribadi. Jadi menggapai kepemimpinan di tengah masyarakat, kalau kita orang baik dan kemudian bisa dengan kepemimpinan itu kita bisa menyebarkan kebaikan, mencontohkan kebaikan, dan banyak orang menjadi baik karena kepemimpinan kita. Nah, disitulah inti daripada penghujung ayat ini. Makanya oleh Imam Nawawi dikaitkan dengan judul ini, yaitu orang yang memulai sunnah kebaikan itu pahalanya besar. Jadi kita semua dianjurkan, diperintahkan untuk menjadi pemimpin yang baik, teladan yang baik. Jadi semakin cakupan kepemimpinan kita semakin besar, semakin luas, ya, semakin banyak yang akan kita bisa berikan manfaat. Ini waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang baik. Jadi bukan menjadi orang biasa-biasa. Makanya doa ini harus dibaca sungguh-sungguh. Bukan orang yang di belakang ngekor gitu ya, tapi selalu tampil di depan. Dia menjadi contoh yang baik. Seorang muslim itu begitu cita-citanya. Doanya seperti itu.
harus menjadi pemimpin. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Kadang kita suka malu jadi pemimpin. Enggak enak, enggak ini. Kalau itu peluang yang baik, banyak manfaatnya, kita sanggup, kita bisa, harus, daripada kemudian diambil oleh orang lain, orang yang enggak baik, kemudian mendatangkan banyak keburukan. Jadi doa wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya. Di dalam ayat yang kedua, Imam Nawawi juga menyebutkan wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Ya. Jadi salah satu kelebihan dari Bani Israel itu, keturunan Israel itu banyak menjadi nabi, ya, banyak menjadi ulama, sekalipun mereka mendapatkan tantangan, rintangan yang luar biasa dari Bani Israel yang tidak bagus. Ya. Jadi ketika mereka sabar, ya, mereka sungguh-sungguh, maka mereka kemudian menjadi pemimpin yang mengajak kepada kebaikan. Yahduna bi amrina lamma sabaru. Ketika mereka mampu bersabar. Jadi untuk menjadi pemimpin yang baik dan kemudian mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat, dan selanjutnya akan mendulang pahala yang sangat besar itu, syarat utamanya harus sabar. Harus sabar, teliti, telaten, ya, ulet, siap menghadapi berbagai macam tantangan. Rata-rata orang-orang yang menjadi pemimpin, ya, harus menghadapi tangga-tangga menuju kepada kepemimpinan yang penuh dengan cobaan, rintangan. Begitu juga kepemimpinan dalam Islam, dalam agama, dalam ketakwaan. Paling tidak kita juga harus sabar sungguh-sungguh dalam membekali diri dengan ilmu. Ya, mana mungkin kita menjadi pemimpin yang baik kalau kita tidak punya kesabaran, keuletan dalam belajar. Pemimpin-pemimpin agama, para ulama, itu proses belajarnya panjang. Tidak bisa instan. Tidak bisa ujuk-ujuk. Belajar di YouTube, belajar di Google, langsung menjadi ustadz, menjadi kiai. Angel tenang. Ya enggak jadi-jadi. Kan harus ada pondasinya. Harus ada pondasi. Dari kecil itu bacaan Qur'annya harus bagus. Di kepalanya harus ditanamkan pondasi-pondasi bahasa Arab yang ketika dia tua dewasa enggak gampang hilang. Pondasi Quran, pondasi bahasa, pondasi ilmu-ilmu yang lainnya itu lama prosesnya. Nah, siapa yang bisa menyelesaikan proses itu adalah orang-orang yang sabar. Makanya tips untuk menjadi lil muttaqina imama, pemimpin orang-orang yang bertakwa itu, ya, kata kuncinya harus sabar. Sabar terus belajar, sabar terus mencoba, ya, sabar menghadapi tantangan, rintangan, ya. Sebagaimana
para pemimpin-pemimpin pendahulu kita. Ya, nggak ada yang kemudian ujuk-ujuk menjadi pemimpin agama, menjadi ulama, kemudian bisa memberi manfaat banyak orang tanpa melalui proses panjang yang membutuhkan kesabaran yang berlipat ganda. Makanya yahduna bi amrina lamma sobaru, ketika mereka sabar. Jadi untuk menjadi pemimpin kebaikan, contoh-contoh dalam kebaikan dan ketakwaan, diperlukan kesabaran. Ya. Jadi kalau kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi pemimpin, maka kita juga harus memberikan doktrin kepada mereka. Kamu harus bersabar. Sabar belajar, sabar mencoba, dan sabar menghadapi tantangan, rintangan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu 2 ayat terkait dengan pentingnya kepemimpinan. Untuk kemudian sekali lagi ditegaskan, kepemimpinan itu mengantarkan kita kepada banyak memberi manfaat. Banyak memberi manfaat. Ketika kita memimpin, kita bisa mencegah, kita bisa memerintah, kita bisa memberi. Ya, disitulah manfaatnya sangat banyak sekali. Makanya Bapak Ibu atau adik-adik, kalau punya kesempatan menjadi pemimpin, ya jangan disia-siakan. Ya, jadi siapa yang menjadi ketua kelas? Saya, gitu. Maju aja. Urusan nanti ini belakangan, yang penting saya. Ya, daripada ketua kelasnya ntar diambil anak yang kurang baik atau nakal dan lain sebagainya. Ya, siapa yang menjadi ketua RT, ketua RW, insya Allah banyak. Apalagi ditawari menjadi lurah. Ada yang ditawari jadi gubernur gak di sini? Oh, caleg. Iya, caleg itu banyak manfaatnya itu. Kalau di sini ada yang mau jadi caleg, siap dukung nggak kira-kira? Iya, caleg kalau orangnya soleh, orangnya soleha, manfaatnya banyak, ya sekali. Ya, jadi menjadi pemimpin itu menjadi pemimpin yang baik itu diperintahkan, bahkan kita suruh minta kepada Allah. Tapi syaratnya harus sabar. Kalau menjadi caleg 2000 berapa? 24, masih ada waktu, harus sabar. Dari sekarang. Harus disiapkan dari sekarang itu, insyaallah. Kemudian itu 2 ayat terkait dengan bagaimana dengan power, bagaimana dengan kepemimpinan. Kita akan banyak memberi kebaikan, banyak beri manfaat, banyak memberi contoh. Kemudian contoh itu diikuti oleh orang banyak. Apa manfaatnya? Dalam hadis yang juga sering kita dengar terkait dengan keutamaan orang-orang yang memberi contoh yang baik, Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un." Rawahu Muslim. Ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberi contoh, ya, menjadi teladan, memulai sunnah yang baik, kebaikan,
dalam Islam, maka baginya pahala dia melakukan sunnah itu, ya, dan pahala orang yang mengikutinya setelah itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini pentingnya kita menjadi imam, menjadi pemimpin, ya, dan kemudian kita bisa mencontohkan sesuatu, mengajarkan sesuatu. Maka yang kita contohkan, yang kita ajarkan itu akan mendatangkan pahala bagi kita. Kita yang mengamalkan, yang mengajarkan dapat pahala, dan kemudian kita mendapat kiriman pahala dari orang-orang yang mengikuti apa yang kita contohkan, kebaikan itu. Satu orang, pahalanya satu orang. Kalau ternyata kebaikan kita itu, ajaran kita, contoh kita diikuti oleh 10 orang, pahala yang terkirim kita 10 orang. Dan selanjutnya dari 10 orang itu menjadi 100 orang, menjadi 1000, menjadi 10.000, maka pahala yang akan kita terima sejumlah pengikut atau sejumlah orang yang mengamalkan ajaran yang kita contohkan atau yang kita ajarkan itu. Ini pentingnya menjadi pemimpin dan memiliki pengikut yang banyak. Sekali lagi, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk gaya-gayaan, tetapi untuk mendulang pahala. Ya. Kan hidup di dunia ini kan untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Salah satu cara yang paling efektif mengumpulkan pahala yang besar itu menjadi pemimpin yang baik, ya. Ucapannya diikuti, didengar, yang dia perintahkan, yang dia contohkan kebaikan-kebaikan, Masya Allah. Kalau rakyatnya ada berapa kita ini? 200 juta, hampir 300 juta, ya, hampir 300 juta semua mengikuti, ya pahalanya sebanyak itu, ya, karena perintah kita, karena contoh kita. Dari sini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita harus menjadi pemimpin, menjadi contoh, hadis ini juga mendorong kita untuk menjadi muslim yang kreatif, inovatif, ya, melakukan penelitian, percobaan, kemudian menemukan hal-hal yang baru dan mendatangkan manfaat kepada sesama. Ya. Banyak sekali contohnya. Dulu belajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu kan masih agak repot, ya. Pak Arif dulu waktu kecil baca Quran pakai apa? Hah? Apa? Pakai turutan ya namanya dulu, ya. Turutan. Saya masih pakai turutan itu, Masya Allah. Ya. Terus ada juz amanya itu. Ya dulu gak ngerti, pokoknya ngapalin apa yang disampaikan sama gurunya, ngapalin aja. Lama. Nah, kemudian ada yang menemukan model kayak Iqra, Qiraati, dan banyak sekali penemuan-penemuan baru, Masya Allah, sehingga memudahkan banyak orang untuk bisa membaca Al-Quran. Sehingga anak TK aja sekarang sudah banyak bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Didukung oleh metode yang canggih yang ditemukan oleh para ustadz kita, para ulama kita.
Hal seperti itu, Masya Allah, nggak kehitung pahalanya. Berarti dia telah membuat sunnah. Sunnah itu apa? Thariqah, jalan, cara yang baik yang mengantarkan orang pada kebaikan. Itu salah satu contohnya. Belum inovasi penemuan-penemuan yang lain. Ya. Bentuk pengajian yang menarik, kemudian ditiru banyak orang. Pengajaran-pengajaran bahasa Arab, tahsin, ya, menulis buku, yang memberikan pelatihan-pelatihan kebaikan, Masya Allah, ya, itu berarti telah membuat sunnah yang baik, contoh yang baik, dan kemudian diikuti oleh orang banyak. Ini sangat diperintahkan, sehingga dari semangat ini, Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang mendorong perkembangan Islam begitu cepat. Setiap muslim saat itu, ya, di masa keemasan Islam terdorong untuk melakukan penelitian, ya, pengkajian, bagaimana hasil penelitian kajian dia itu untuk kemudian bisa bermanfaat kepada sebanyak-banyaknya manusia. Ya, bagaimana dengan pendahulu-pendahulu kita yang sudah menulis, membuat rumusan-rumusan tentang usul fikih, tentang ilmu hadis, ya. Banyak, bahkan rumusan tentang ilmu kedokteran Ibnu Sina, ilmu-ilmu yang lainnya tentang matematika, tentang kimia, fisika. Ini semua didorong oleh apa? Bukan pengen terkenal, ya, bukan pengen banyak apa followernya, bukan pengen banyak subscribernya, ya, viewernya, ya. Kalau sekarang godaannya itu, ya. Tapi dulu para ulama terdorong oleh ini. Satu hal kamu temukan, kebaikan diikuti oleh, pahalanya dihitung sejumlah mereka yang mengikuti itu. Jadi semangatnya mengumpulkan pahala. Karena hidup di dunia sementara waktu yang paling mahal untuk mengumpulkan pahala. Lewat di dunia, ya lewat di akhirat. Ya, di akhirat itu kan untuk menikmati. Sekarang itu berjuang. Ya. Makanya tukang-tukang syuting ini jangan-jangan pahalanya lebih besar daripada ustadznya. Ya. Walaupun dia ngantuk ngobrol gitu, ya, tapi nanti dia yang upload, dia yang ini pahalanya besar banget itu, ya. Iya, yang apalagi yang nyiapin, yang bikin lontong, bikin kue, snack gitu, ya. Ya. Jadi semangat mendulang pahala. Jadi mereka terdorong untuk belajar, meneliti, ya, berkarya. Ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita itu. Jangan main game aja. Apalagi masa muda, masa berkarya, masa banyak memberi manfaat, apa aja, semua jenis kebaikan, ya, universal kebaikan dalam Islam itu, ya, baik terkait muamalah, terkait dengan apa. Orang bayangkan coba, orang yang bisa menemukan kemudian mendirikan bank Islam, bank syariah, yang kemudian bisa membeli alternatif, ya, terbebas dari riba dan lain sebagainya, Masya Allah. Ini pahalanya Masya Allah luar biasa. Jadi dua ayat tadi mendorong kita untuk menjadi pemimpin. Dengan kepemimpinan itu kita bisa memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya. Hadis ini memberi dorongan kepada kita untuk banyak memberi contoh, menjadi pionir, menjadi pemimpin, menjadi orang yang mengajarkan kebaikan.
Jadi sampai ditegaskan oleh Rasulullah SAW, pahalanya itu tidak dikurangi sedikit pun. Kalau yang ikuti 10 orang ya kita dapat pahala 10 orang. Jadi tidak mengurangi pahala orang 10 itu, ya. Tapi Allah catat angkanya, jumlahnya sama. Nah, misalnya di sini ada 20 orang, ya. Semua mengamalkan doa ini, ya. Karena ada yang ngajari, maka yang ngajari itu akan dapat 20 utuh. Nah, ini semangat mengajari, semangat menjadi contoh itu lahir dari sini. Sebaliknya, dan barang siapa yang memberi contoh perilaku yang buruk, ya, dalam agama ini, dalam kehidupan kita ini, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Setelah itu tidak dikurangi sedikit pun. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah bahaya pemimpin yang rusak. Tokoh, public figure yang rusak. Ya, untuk kemudian kerusakan yang dia lakukan itu dicontoh, ditiru oleh orang. Walaupun yang dia contohkan itu dosa kecil. Ini bahaya. Salah satu yang menyebabkan dosa itu menjadi besar, padahal aslinya dosa kecil, karena diikuti oleh banyak orang. Karena dia pemimpin, karena dia panutan, banyak pengikutnya. Makanya YouTube, apalagi Instagram, semua yang banyak dilihat oleh banyak orang. TikTok juga ini ya. Kalau di situ yang kita sampaikan kebaikan dan kemudian viral, masya Allah, pahalanya sejumlah, ya viralnya itu. Begitu juga walaupun dosa kecil kelihatannya remeh, memperlihatkan aurat begitu, sebagian aurat aja, tapi karena yang melihat ada 1 juta orang, dosanya menjadi 1 juta. Ini bahayanya. Makanya penting yang menjadi lil muttaqina imam, pemimpin kebaikan itu di situ. Jadi mengumpulkan dosa itu banyak banget, gampang banget. Lakukan keburukan kemudian tampilkan di situ. Nah, sekarang ini justru yang laku kadang begitu itu, rusak masyarakat kita. Yang telanjang-telanjang, yang vulgar itu yang kan banyak ditonton orang. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, tujuannya apa? Semakin dia menampilkan sesuatu yang vulgar, cerita-cerita yang seronok, cerita-cerita yang porno, semakin banyak yang melihat, mencari. Sejumlah itulah dosa yang dia terima. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Dan disitulah pentingnya kita membuat tayangan-tayangan yang baik sehingga menjadi alternatif bagi saudara-saudara kita. Kalau ternyata YouTube semua diisi banyakkan begitu, masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah, karena buka aurat, buka aibnya sendiri, bangga disiarkan di YouTube, orang seneng. Kalau terkait dengan syahwat sama syubhat itu gampang banget itu, ya, gampang banget. Tapi kalau pengajian ya, ntar dulu kalau pengajian. Ya, tapi kalau bikin tayangan yang di situ ada unsur porno itu paling cepat. Ya, makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati, apalagi kita menjadi pemimpin, jangan sampai memberikan contoh yang tidak baik. Karena contoh yang tidak baik ketika diikuti oleh orang, maka dosanya juga kita tanggung.
Apalagi dosa itu misalnya dosa yang pertama kali belum dilakukan oleh orang, tapi kita yang membuatnya. Ya, termasuk misalnya dalam hadis yang berikutnya dicontohkan, disebutkan di situ bahwa dosanya Qabil yang membunuh Habil yaitu sampai akhir zaman kalau ada orang membunuh dengan zalim, itu dosa pembunuh itu terkirim ke orang pertama kali yang memberikan contoh pembunuhan. Yang pertama kali memutilasi siapa? Ada nggak? Ada yang tahu? Kalau pertama kali ada orang bunuh cara mutilasi dan kemudian dicontoh, ya, konon katanya kalau bunuh dengan mutilasi itu gampang untuk buangnya segala macam kan? Ya, karena takut ini itu. Itu pertama kali yang mencetuskan, menemukan, dapat kiriman dosa-dosa. Ya. Makanya penemu dosa itu juga dosanya banyak. Penemu dosa. Cara nyolong motor yang efektif gitu. Gimana Mir caranya Mir? Apa kayaknya pernah belajar ini Mir? Kunci itu dosanya Masya Allah. Tapi kadang orang ngajarin keburukan itu bangga. Ya, bangga. Ini cara nyolong paling efektif begitu. Diajarkan semua orang. Ya, berapa banyak muridnya ya, sebanyak itu dia akan dapat kiriman dosa. Naudzubillah semua. Naudzubillah. Cara nipu orang. Cara nilep paling aman begini. Buat pelatihan. Naudzubillah semua. Naudzubillah min dzalik. Banyak loh begitu itu. Jelas-jelas kemungkaran, jelas-jelas ini kadang malah disiarkan. Jadi kita harus berhati-hati, apalagi di sisa umur kita ini, kesempatan untuk memperbanyak pahala yang sebanyak-banyaknya. Salah satu peluangnya apa? Menjadi pemimpin, menjadi tokoh, kemudian memberikan banyak manfaat, contoh pada banyak orang. Mereka yang cerdas, suka meneliti, cari itu penemuan-penemuan baru yang banyak manfaat orang, apalagi terkait dengan agama gitu. Nah, itu pahala yang sangat besar. Hati-hati kita yang sudah menjadi pemimpin barangkali jangan memberi contoh yang buruk. Ya, karena kita sama dengan mengubur diri sendiri ya, dengan dosa-dosa. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-19 dari kitab Riyadhus Shalihin ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang diuji, yang sedang kurang sehat, yang mungkin lagi sakit, dirawat dan lain sebagainya, yang terkena corona. Kita doakan semua bangsa kita mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.